Cara menentukan support dan resisten. Nah, jadi di sini saya akan mengajarkan bagaimana caranya menentukan support dan resisten. Kita langsung saja ke aplikasi. Aplikasi yang kita pakai adalah TradingView. Ini di HP juga ada, teman-teman tinggal download TradingView. Kalau di website, di PC juga ada TradingView, langsung ke websitenya ini. Nah, di sini kita langsung ke contoh saham yang akan kita cari support resistennya. Kita pakai saja saham BRI. Nah, di sini kita lihat BRI harga penutupan kemarin itu ada di 3840 per lembar. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana sih support dan resisten BRI? Untuk time frame biasanya kita gunakan daily aja. Ini untuk mengatur time frame. Nah, daily satu hari. Nah, support itu seperti pengertiannya adalah harga bawah yang tidak dapat ditembus dalam beberapa hari. Kita lihat harga terendah yang tidak dapat ditembus itu yang mana. Nah, kita bisa lihat di area ini. Maka kita bisa buat garis. Di sini saya lebih suka memakai ini nih, horizon line atau ALTH. Nah, kita pakai ini. Kita cari area yang tidak ditembus yang bawahnya. Nah, ini kita udah dapat satu support. Di sini dikonfirmasi di titik ini terjadi rejection, di titik ini juga terjadi rejection. Berarti kita udah membuktikan dengan dua pantulan di bawah tapi tidak tembus, maka kita bisa spekulasi bahwa ini adalah supportnya BRI di harga 3720. Ini adalah supportnya. Kemudian support itu biasanya berulang, maksudnya kalau ini support berarti kalau kita tarik ke belakang ini bisa saja resisten atau support sebelumnya. Coba kita tarik ke belakang, kita lihat. Nah, ternyata di sini sempat terjadi penolakan juga. Artinya kalau harganya atas itu adalah resisten. Nah, ternyata yuk kita lihat lagi sebelumnya. Sebelumnya juga pernah menjadi support di sini. Kita lihat tandai lagi. Nah, sebelumnya juga dia support dan di sini dia jadi resisten. Nah, kalau pengertiannya, kalau support dijebol ke bawah, dia akan menjadi resisten baru. Begitu juga dengan resisten. Kalau resisten dijebol ke atas, nanti dia akan menjadi support baru. Nah, seperti ini contohnya. Kita lihat, resisten become support, support become resisten. Nah, kalau di area ini, kita menemukan bahwa ini adalah area support. Tapi ternyata sebelumnya ini adalah area resisten. Aduh, kebalik dia. Nah, ini adalah area resisten. Nah, ini adalah area support lagi, ini area support lagi. Nah, seperti itu. Itu kita lihat supportnya ada di sini untuk yang hari ini. Kemudian kita cari resistennya di mana. Resisten itu harga atas yang tidak dapat ditembus dalam beberapa hari. Nah, kita lihat ini ada area yang tidak ditembus. Kita gunakan shortcut ALTH. Nah, kita lihat di sini terjadi rejection 2 kali. Kita set there. Nah, ini juga set there. Nah, kita mendapatkan kalau ini adalah resistennya. Nah, kita lihat sebelumnya apakah sempat terjadi perlawanan di area ini. Nah, di sini juga sempat terjadi rejection walaupun di breakout. Kemudian nah di sini dia menjadi support. Nah, nah, kemudian di mana lagi? Nah, di sini dia sempat menjadi resisten. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih kalau kita melihat dari chart ini, support dan resisten BRI berada di area ini. Area supportnya ada di area 3720 dan area resistennya berada di 4060. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk saham BRI ini? Nah, seperti yang kita ketahui, BRI ini adalah saham yang termasuk jenis blue chip, di mana blue chip itu artinya market cap-nya itu di atas dari 10 triliun dan secara fundamental itu baik. Nah, itu adalah kategori saham blue chip. Nah, kita lihat berarti yang keputusan yang bisa kita ambil adalah kalau dia berada di sini, kita masih belum berani melakukan entry. Kenapa? Karena ini masih ada potensi untuk ke area support dan itu masih belum bagus. Misalnya kalau kita beli di sini, dia akan ada kemungkinan ke 3720. Tapi ada juga kemungkinan
dia akan langsung naik. Tapi ingat, dia punya resisten di 4060. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk keputusannya kita mungkin bisa wait and see dulu. Apalagi kita tahu bahwa akhir-akhir ini saham-saham blue chip itu lagi nggak begitu manggung karena market yang kondisinya seperti sekarang. Jadi kita harus ada pertimbangan juga untuk membeli apa enggak. Nah, jadi untuk mempertegas lagi, menentukan support dan resisten ini sebenarnya itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Karena kenapa? Ini contohnya. Kita bisa tahu kalau support dan resistennya ada di sini. Tapi gimana kalau ada orang yang ternyata melakukan tarikan garis itu di sini? Ini saya hapus ya, teman-teman. Nah, bagaimana kalau ada yang narik garis supportnya itu di sini? Nah, dia pakai patokan yang ini nih. Dia bilang, "Oh, ini resistennya nih." Dia mau tarik resisten di sini. Maka itu udah berubah. Nah, jadi ketika dia sampai di sini, dia akan bilang, "Oh, sekarang dia berada di area support di 3800. Padahal tadi kita kan di 3700-an ya. Nah, itu udah berbeda. Jadi, poin saya adalah ketika kita menentukan support dan resisten atau menarik-narik garis seperti ini, saya dan teman-teman dan bahkan analis yang lainnya bisa memiliki pandangan yang berbeda. Nah, karena pandangan kita berbeda itulah makanya harganya itu selalu bergejolak naik dan turun seperti ini. Yang membuat analisa kita itu valid itu biasanya karena anggap saja ada di sini di area ini itu ada 1000 orang yang percaya bahwa 3800 ini adalah support kuat. Ini jadi support kuat di sini ya. Kalau di sini jadi resisten, kalau di sini jadi support kuat. Ada 1000-an orang yang percaya kalau ini area support kuat. Ketika orang-orang itu percaya bahwa area ini adalah support kuat, ketika harganya menyentuh 3800, akan terjadi volume beli yang sangat kuat. Sehingga area 3800 ini itu tidak akan tertembus ke bawah. Karena orang-orang percaya ini adalah support terkuat. Begitu juga sebaliknya. Kalau ternyata orang-orang nggak percaya, ini nggak support ini, supportnya itu di sini. Kita tarik ke bawah, supportnya ini ada 3700 ini supportnya. Maka apa yang terjadi? Yang sebelumnya ada support di sini, di 3800 ini. Yang sebelumnya ada support di area ini, di 3800 ini. Sebelumnya ada support di sini. Orang-orang tidak percaya, harga akan turun lagi sampai di area ini. Dan di sini orang-orang baru berani membeli. Sehingga ketika berada di sini, harganya itu baru naik. Nah, seperti itu. Jadi coba saya dengan gambar. Nah, jadi orang-orang nggak percaya kalau 3800 ini support. Orang-orang lebih percaya kalau 3700 itu support. Maka harga itu akan turun dulu. Baru dia akan naik. Nah, aduh anjir nih gimana nih. Sorry. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Jadi harga yang ada di 3800 ini, orang-orang nggak percaya kalau itu adalah support dan dia akan turun, kemudian dia baru naik lagi. Karena orang-orang lebih percaya kalau 3700 ini adalah supportnya. Begitu juga dengan resisten. Nah, jadi poin saya adalah support dan resisten itu tetap penting agar kita tahu minimal di sini ada potensi untuk rebound atau di sini adalah area-area yang memiliki momentum, entah itu momentum memantul dari support atau momentum turun ke bawah. Dan resisten juga seperti itu bisa momentum untuk breakout lalu melanjutkan kenaikan atau momentum dia akan terjadi rejection dan akan koreksi. Jadi itu pentingnya untuk mengetahui support dan resisten. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak ada yang pasti, kita hanya bisa memperkirakan area jatuhnya adalah di sini dan area naiknya adalah sampai di sini. Nah, Nah, area atasnya sampai di sini dan area bawahnya sampai di sini. Jadi itu yang bisa kita tentukan. Nah, mudah-mudahan sekarang teman-teman nggak bingung gimana caranya menentukan support dan resisten dan nggak terlalu kaku dengan analisa yang teman-teman buat. Nah, jadi itu dia dari saya. Saya Yoga, pamit.